Iya, waalaikumsalam Pak Hadi. Iya, apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat-sehat Iya. Pak Hadi. Tadi pagi sibuk ya memberikan pembelajaran di kelas-kelas sebelumnya. Iya betul Pak Hadi. Iya. Oleh pada. Gimana cerita sedikit nih, kira-kira ada permasalahan nggak dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas? Saya ada kendala terutama di persiapan pembelajaran nih, karena Iya. kan mungkin pembelajaran saya ini agak sedikit mungkin anak-anak sulit gitu ya menerima pembelajaran saya, bahasa asing seperti itu kan ya. Lalu untuk persiapan itu dengan apa namanya untuk siswa lebih fokus itu sepertinya saya ada kendala dengan pembelajaran itu gitu. Bisa lebih spesifik Bu, misalnya apa yang menjadi tantangan lah ya, atau hambatan-hambatan yang dialami siswa dalam harus belajar ini, atau perencanaan yang dibuat? Ya, karena kan siswanya itu kan sangat beragam, jadi saya agak kesulitan untuk membuat persiapan bagaimana dengan keberagaman siswa di dalam kelas saya itu bisa memfasilitasi dari masing-masing kemampuannya mereka gitu. Sebelumnya metode mengajar yang digunakan itu seperti apa? Metodenya seperti biasa ya, sama metode ceramah gitu, tapi sepertinya saya kurang bisa jadi saya mengeneralkan itu tanpa memikirkan siswa yang punya sesuatu punya kemampuan ini gitu loh, tapi itu jadi saya jadi satu gitu. Soalnya dengan penugasan di akhir proyeknya adalah video, ya udah hanya video gitu tanpa memikirkan keterampilan lain yang sebenarnya mereka itu punya di balik itu. Oh iya. Gitu. Ini sebetulnya ada di level kelas berapa sih? Di kelas 11. Kelas 11 ya? Oh iya. Kelas 11. Nah ini kalau diukur nih dari nilai rentang 1 sampai 10 gitu, di kelas ini, kalau angka 1 saya anggap sebagai angka kemampuan siswanya masih sangat-sangat rendah. Sementara angka 10 kemampuan siswa yang sudah mencapai tahap pemahaman cukup tinggi. Di kelas yang akan diajarkan ini, di kelas 11 ada di posisi berapa Bu? Kondisi realnya saat ini misalnya, kemampuan atau minat mereka dan sebagainya. Kalau untuk minat mereka memang cukup baik ya. Mungkin kalau saya kasih level itu bisa di 8. Iya, mereka untuk minatnya sangat tinggi, tapi dengan keberagamannya itu yang saya kesulitan. Apa ada di kelas potensi dari anak untuk bisa menunjang pemahaman? Mungkin mereka punya media tersendiri atau misalnya cara belajar sendiri yang bisa membantu mereka belajar pada saat pembelajaran nanti. Saya biasanya mungkin pakai video. Video. Iya, atau nggak poster yang biasa saya suka ambil, atau mungkin ada permainan yang bisa mendukung mereka. Sebetulnya area pengembangan apa sih yang mau dituju untuk pemahaman pembelajaran di masa Mandarin kali ini ya? Iya, untuk kali ini lebih fokus ke kosakata, terutama kalimat, lebih ke pola ya. Ke pola kalimat. Iya. Itu materi itu sebetulnya sebelumnya sudah pernah dicoba kali. Iya. Hanya sekarang mungkin dengan konsep yang agak berbeda kali. Betul. Oke. Jadi kendala tadi itu sebetulnya mengalami kesulitan ya menghadapi kondisi keberagaman siswa ya, dengan minat, mungkin mereka latar belakang belajar juga berbeda-beda dan gaya belajar. Nah kira-kira Bu nih, lanjut kalau misalnya konsep-konsep seperti itu, ada nggak konsep strategi yang mau dicoba supaya kelas ini mungkin lebih mendapat fokus dan cara belajar yang efektif? Saya ada rencana menggunakan ini ya Pak, berdiferensiasi seperti itu gitu ya Pak ya. Pembelajaran berdiferensiasi, karena itu kan di dalamnya kan ada minat siswa gitu kan ya. Terus kemudian ada profilnya juga, jadi bisa membantu saya untuk mempersiapkan pembelajaran saya untuk siswa. Nanti konsep belajarnya menggunakan kelompok-kelompok juga atau gimana? Kelompok juga. Ada ini ya Bu, tatanan-tatanan tertentu yang dibuat dari persiapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Iya ada Pak. Kira-kira di proses pelaksanaannya nanti ada nggak orang atau siapa yang bisa membantu proses keterlaksanaan pembelajaran ini? Kalau untuk itu tentu saja saya pasti membutuhkan orang yang dapat membantu saya ya. Yang pertama mungkin dari saya, dari MGMP, untuk teman-teman yang bisa terlibat. Lalu selanjutnya saya
izin mungkin saya perlu bantuan Pak Hadi Oh, iya. untuk dapat membantu saya merencanakan dan mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik, terutama fokusnya ke berdiferensiasi. Kapan kira-kira pelaksanaan ini akan dimulai? Insya Allah minggu depan ya Pak. Insya Allah Minggu depan langsung di kelas itu sudah dengan konsep. Iya betul akan saya persiapkan. Berarti sudah terencana dengan baik nih ya, proses perencanaannya sudah dibuat, disiapkan dalam RPP berdiferensiasi. Iya Pak. Ada penguatan-penguatan KSE juga yang mau dinilai. Iya betul Pak, ada beberapa yang menjadi poin-poin ya yang fokusnya itu nanti ada. Oke. Terakhir nih Bu ya, kira-kira komitmen apa sih yang mau dijadikan sebagai bentuk upaya supaya ini mungkin menjadi satu perbaikan dalam proses pengajaran? Saya jika memang ini nanti saya rasa berhasil ya berdiferensiasi ini akan saya pergunakan untuk pembelajaran saya selanjutnya. Dan juga akan saya aplikasikan di kelas-kelas yang lain sepertinya. Oh alhamdulillah. Iya. Sudah punya perencanaan. Iya dong. Untuk menjadi lebih baik kan tentunya saja. Baik, mungkin untuk sementara di kegiatan ya kita anggap observasi ini menjadi satu penguatan ya Bu. Proses pembelajaran saya akan ikut masuk, melihat, boleh izin? Boleh Pak, Ya, dengan senang hati. sehingga nanti pelaksanaan hasil akhirnya kita akan sama-sama evaluasi ya Bu. Siap Pak. Baik, terima kasih atas waktunya, kebersamaannya. Sama-sama, Pak Mudah-mudahan Hadi. sukses atas Amin. perencanaan dan pembelajaran. Mohon bimbingannya ya Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam